Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zainal Fanani dengan NIM 2019-310602. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bay Haki dengan NIM 2019-310621. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natasha Talia Gesti dengan NIM 2019-310546. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tulus Widianto dengan NIM 2019-310543. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan NIM 2019-310680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zulfa dengan NIM 2020-9408 dan 74. Perkenalkan, nama saya Michelle Dina Alberta dengan NIM 2020-940845. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Al-Hakim dengan NIM 2020-940861. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan modul SAP Fundamental Unit 5 tentang Financial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai finansial. Ketika kita ingin membahas mengenai finansial ini, kita pertama akan masuk ke pembahasan mengenai sistem akuntansi SAP R3. SAP R3 sendiri ini merupakan sekumpulan modul-modul bisnis terintegrasi yang cukup kompleks dan menjangkau seluruh proses bisnis yang spesifik. SAP R3 ini berbasis client server. Sistem ini menggunakan 3 tiered model, yaitu menggunakan 3 tingkatan. Yang pertama client server layer, yang kedua application server layer, dan yang ketiga adalah database server layer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen sistem SAP R3. Yang pertama komponennya adalah akuntansi keuangan yang terdiri dari G atau L accounting atau biasa disebut general ledger accounting atau akuntansi untuk buku besar. Yang kedua adalah hutang piutang, dan yang ketiga adalah akuntansi untuk aset. Selanjutnya adalah corporate finance management atau manajemen keuangan perusahaan, di mana di dalam manajemen keuangan perusahaan ini ada manajemen keuangan perusahaan itu sendiri yang terdiri dari analisis, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko perusahaan, serta manajemen perbendaharaan dari kas perusahaan. Selanjutnya adalah akuntansi penjualan dan profitabilitas, di mana di dalamnya terdapat analisis profitabilitas. Selanjutnya adalah pengendalian biaya produk, di mana di dalamnya terdapat perencanaan biaya produk serta pengendalian objek biaya. Selanjutnya adalah pengendalian biaya overhead, di mana di dalamnya terdapat departemen aset, pesanan internal, serta pembebanan berdasarkan aktivitas. Selanjutnya adalah manajemen investasi, di mana memungkinkan perencanaan program investasi model di seluruh perusahaan dan pengendalian langkah-langkah investasi modal individu. Selanjutnya adalah manajemen proyek, yakni memungkinkan perencanaan yang efisien, pengendalian yang sensitif biaya, dan implementasi proyek yang berorientasi pada target dengan integrasi yang komprehensif. Selanjutnya di sini terdapat laporan balance sheet atau laporan tentang posisi keuangan, di mana terdapat komponen aset serta liabilitas dan ekuitas, serta terdapat general ledger atau akuntansi untuk buku besar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen organisasi. Yang pertama, elemen organisasi adalah grup perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan ini mewakili entitas secara otonom yang terdiri dari satu atau lebih kode perusahaan. Yang ketiga adalah kode perusahaan. Ini mewakili hukum pajak nasional perusahaan, kalender fiskal, mata uang lokal, dan persyaratan pelaporan pajak, menentukan desain sistem pelacakan yang lengkap dan direkonsiliasi. Yang keempat ada area bisnis, yakni membantu menggambarkan struktur internal untuk pelaporan segmen eksternal.
Yang terakhir ada area fungsional. Area ini menampilkan laporan laba rugi menurut akuntansi biaya penjualan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan akun. Bagan akun adalah sistem klasifikasi yang telah ditentukan oleh akuntansi untuk mencatat nilai atau arus nilai. Selain itu, bagan akun memastikan perenderan akun yang benar. Bagan akun dapat direpresentasikan dalam sistem SAP sebagai salah satu dari 3 fungsi yang ada di dalam slide. Yang pertama, bagan akun operasional. Bagan akun operasional berisi akun yang saat ini digunakan dalam transaksi sehari-hari dengan sistem. Ini memungkinkan klasifikasi transaksi bisnis yang berseragam dan di seluruh perusahaan. Yang kedua ada bagan akun lokal. Bagan akun lokal berisi akun yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum. Data posting yang direpresentasikan berdasarkan spesifik negara, kriteria klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Item-item dalam akun ini berasal dari bagan akun operasional. Yang ketiga ada bagan akun grup. Bagan akun grup berisi semua akun yang berlaku di seluruh grup perusahaan. Data posting dapat diproses atau diwakili berdasarkan persyaratan akuntansi grup eksternal. Item-item ini juga berasal dari bagan akun operasional seperti bagan akun lokal. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai piutang akun master pelanggan. Catatan induk pelanggan berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk hubungan bisnisnya dalam pelanggan. Data ini mengontrol prosedur posting dan pemrosesan selanjutnya seperti pembayaran dan dunning. Catatan induk pelanggan juga memberikan informasi tentang pelanggan untuk Departemen Akuntansi dan Penjualan. Catatan master pelanggan dapat dijadikan oleh fitur-fitur berikut yang terdapat dalam slide, yaitu ada 3. Memberikan gambaran umum dari semua data setiap pelanggan saat ini. Memungkinkan akses yang fleksibel ke data. Membentuk basis data yang mengontrol penyelenggaraan transaksi pembayaran otomatis. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya terdapat bagian yang secara fleksibel menggambarkan struktur dari organisasi itu sendiri. Ada 3, yaitu yang pertama data umum. Data ini sama-sama relevan dengan setiap kode perusahaan, setiap organisasi penjualan di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu ada data untuk kode perusahaan. Data ini mencerminkan perjanjian khusus perusahaan dengan pelanggan. Yang ketiga ada data untuk penjualan. Data ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk organisasi dan saluran penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hutang akun master vendor. Catatan induk vendor berisi semua informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk hubungan bisnisnya dengan vendor. Data ini mengontrol transaksi posting serta pemrosesan data posting. Departemen akuntansi dan pembelian menggunakan catatan induk untuk tujuan ini. Catatan induk vendor disimpan secara terpusat dalam sistem. Ini memastikan bahwa data selalu konsisten, mutakhir, dan tanpa duplikasi. Catatan master vendor menyediakan berikut. Yang pertama yaitu gambaran umum dari semua data untuk vendor tertentu. Yang kedua ada akses yang fleksibel. Yang ketiga ada data dasar yang digunakan untuk mengontrol transaksi pembayaran dan untuk mewakili proses bisnis penghapusan faktur awal. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai manajemen aset. Meningkatkan otomatisasi membuat perencanaan dan pemantauan aset tetap untuk tujuan akuntansi eksternal dan internal menjadi semakin penting. Selain itu, akuntansi murni dan persiapan neraca ada persyaratan ekstensif untuk pemantauan dan pengendalian dan pemeliharaan. Selain itu, kita harus dapat menentukan dengan mudah dan tepat persyaratan akuntansi grup yang semakin kompleks di tingkat nasional dan internasional. Berbagai persyaratan ini dijelaskan dalam grafik depresiasi. Di sini Anda dapat mewakili berbagai metode penilaian di sejumlah area depresiasi untuk neraca komersial, persyaratan pajak, tujuan pengendalian, kebijakan perusahaan, dan penilaian gratis lainnya. Kita dapat melakukan aktivitas ini dalam mata uang domestik atau mata uang asing. Berbagai rencana penilaian khusus negara dan kunci depresiasi disampaikan dengan sistem. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. 546. Di sini saya akan menjelaskan tentang saldo akun atau account balance. Saldo akun adalah total uang yang berada dalam repositori keuangan.
Saldo akun menawarkan gambaran umum angka transaksi untuk setiap periode dengan debit dan kredit. Kriteria pembeda yang mungkin termasuk nomor rekening, kode perusahaan, tahun fiskal, area bisnis, dan mata uang. Fungsi dari tampilan item baris tersedia untuk akun dalam kode perusahaan, grup akun dalam grup kode perusahaan atau daftar kerja. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, perangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan yang mana akan disampaikan kepada pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, ataupun pemerintah. Akuntansi keuangan sendiri terdiri dari laporan laba rugi, yaitu laporan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari penghasilan dari penjualan utama, sampingan, luar biasa, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan atau yang biasa kita kenal dengan CALK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos. Proses akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi dan melakukan analisis transaksi. Selanjutnya yaitu melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal, lalu memposting buku besar. Tahapan berikutnya yaitu penyusunan neraca saldo, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jurnal penyesuaian, kemudian pembuatan laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan lain-lain. Tahapan terakhir yaitu penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Integrasi data master. Dari bagan akun bersama dan semua elemen penugasan akun dari buku besar pembantu termasuk akuntansi biaya. Parameter data master dapat dibagikan. Data dapat saling diverifikasi kebenaran dan validitasnya. Integrasi data posting tercermin dalam database dokumen pusat sebagai ruang penyimpanan seragam untuk memori data transaksi, item baris yang sesuai dari akuntansi subledger dengan data asli dan penetapan akun untuk dokumen pusat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data bersama yang berarti yang pertama pembuatan dan pemeliharaan data non-redunan, yang kedua sistem dokumentasi dan tujuan yang dapat diverifikasi dengan jelas setiap saat, yang ketiga akses lengkap ke semua aplikasi, dan yang keempat, sistem pelaporan dan informasi yang dapat disesuaikan sepenuhnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akun receivable, yang berarti komponen piutang akun FI bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan akun pelanggan dalam komponen akuntansi keuangan SAP R3, analisis akun, laporan alarm, daftar tanggal jatuh tempo, dan sistem dunning yang fleksibel semuanya memudahkan untuk melacak item yang terbuka. Korespondensi terkait dengan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ini juga berlaku untuk pemberitahuan pembayaran, konfirmasi saldo, dan laporan akun. Selanjutnya ada akun payable. Komponen hutang akun FI SAP R3 mengelola data akuntansi untuk semua vendor. Ini juga merupakan komponen integral dari proses akuisisi. Ini berfungsi sebagai sumber informasi penting untuk Departemen Pembelian mengenai pengiriman faktur, dan nilai pembayaran. Pembayaran dilakukan agar keuntungan maksimum diambil dari diskon yang tersedia, baik menggunakan formulir tertulis standar atau sarana elektronik seperti EDIFACT atau EDI. Sistem ini mendukung semua metode pembayaran internasional. Untuk melacak item terbuka, sistem menyediakan analisis akun, perkiraan tanggal jatuh tempo, dan penilaian risiko, misalnya untuk mata uang asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen akuntansi. Dokumen akuntansi adalah hasil dari posting di akuntansi keuangan. Terdapat dua jenis dokumen. Yang pertama, dokumen original dan memproses dokumen. Yang pertama ada
contoh dokumen asli yaitu kwitansi, faktur, cek, laporan bank. Dan contoh pemrosesan dokumen yang pertama ada dokumen akuntansi, contoh dokumen, dan dokumen entry berulang. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen accounting. Materi ini meletakkan dasar bagaimana memahami proses akuntansi, manajemen keuangan di aplikasi MySAP, dan juga memberikan gambar umum tentang overview of the controlling atau CO dan enterprise controlling atau dengan EC. Di sini diterangkan bagaimana elemen organisasi di perusahaan dan data master. Dan selain itu juga mempelajari bagaimana memperkenalkan kapabilitas antara pengendalian dan pengendalian perusahaan. Bagaimana alat ini bekerja adalah untuk menangani berbagai kebutuhan industri dan akuntansi manajemen individu maupun berkelompok. Selanjutnya itu lesson objective, yaitu mendefinisikan elemen organisasi dan data master. Kedua itu mendefinisikan komponen pengendalian dan pengendalian perusahaan. Ketiga itu menggambarkan integrasi dalam pengendalian dan di aplikasi SAP lainnya. Keempat yaitu membuat catatan induk pusat biaya, dan kelima itu melihat laporan pusat biaya. Di sini saya akan menerangkan tentang FI dan CO, yaitu standar versus fleksibilitas. Di dalam komponen aplikasi MySAP terdapat berisi fungsi akuntansi, yang dimana dibagi menjadi internal dan eksternal untuk membagi informasi tentang akuntansi tersebut. Adalah singkatan dari CO adalah singkatan dari perspektif akuntansi internal, karena memberikan informasi kepada manajer secara langsung dan step-stepnya. Siapapun di dalam organisasi juga bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasinya. CO termasuk akuntansi biaya dan akuntansi pendapatan. Bersama dengan komponen aplikasi Enterprise Control yaitu EC dan Profit Center Accounting PCA dan Consolidation EC Strip CS, CO juga mencakup semua aspek akuntansi manajemen. Ia menyediakan berbagai macam alat untuk fungsional, terutama bagi alat ini digunakan untuk memberikan informasi akuntansi manajemen tanpa dibatasi oleh persyaratan hukum. Di sini kita bisa lihat pada now view, di mana financial accounting terdapat supplier yang dimana memberikan kita produk suku cadang lainnya, dan kedua yaitu customer sebagai bagian dari pelanggan kita. Yang ketiga yaitu stakeholder atau pemegang saham, memberikan informasi tentang kinerja perusahaan kita. Yang keempat yaitu bank, di mana kita juga melaporkan keuangan itu kepada bank. Yang kedua yaitu manajemen pada accounting, di mana seorang manajer dapat mengontrol semua pengendalian di perusahaan, masuk controller juga. Yang kedua yaitu manajer yang dimana sudah menjadi bagian dari pengaturan atau manage karyawan-karyawannya. Yang ketiga itu head of department, yaitu di mana setiap bidang divisi terdapat ketua-ketua penanggung jawabnya. Di dalam komponen of management accounting terdapat area fungsional utama, yaitu termasuk komponen aplikasi utama, yaitu memberikan Anda informasi tentang keputusan manajemen. Ini membantu mengkoordinasikan, memantau, dan mengoptimalkan semua proses dalam file organisasi. Komponen CO dan EC mencakup kemampuan utama berikut ini, yaitu Key Controlling Capabilities, di mana dapat kunci untuk mengontrol kemampuan seluruh perusahaan, yaitu Cost Control Accounting, yaitu Anda menggunakan akuntansi pusat biaya untuk tujuan kontrol di organisasi Anda ini, untuk berguna mengalokasikan biaya overhead ke tempat terjadinya. Kedua yaitu Internal Order, yaitu Anda dapat menggunakan pesanan internal untuk mengumpulkan dan mengendalikan biaya berdasarkan pekerjaan yang menghasilkan biaya ini. Ketiga yaitu Activity Based Costing atau disebut ABC, yaitu penetapan biaya berbasis aktivitas penetapan biaya, yaitu menganalisis proses bisnis lintas departemen, bertujuan untuk seluruh organisasi dan optimalisasi arus bisnis. Keempat yaitu Product Cost Controlling, di mana pengendalian biaya produk, menghitung biaya yang terjadi selama pembuatan produk atau penyediaan pelaksanaan layanan. Ini memungkinkan Anda menghitung harga minimum di mana suatu produk dapat dipasarkan secara menguntungkan. Kelima yaitu analisis profitabilitas, yaitu menganalisis untung dan rugi di suatu perusahaan oleh individu karena besar. Sistem mengalokasikan biaya yang sesuai dengan pendapatan untuk setiap segmen pasar.
Yang kedua yaitu Key Enterprise Controlling Capabilities, yaitu kunci perusahaan untuk mengontrol kemampuannya. Itu pertama yaitu Profit Center Accounting, di mana mengevaluasi keuntungan atau kerugian individu independen area dalam suatu organisasi. Kedua yaitu Consolidation, yaitu memberikan kemampuan untuk melakukan konsolidasi data keuangan untuk akuntansi eksternal secara hukum dan internal pusat laba secara perspektif. Saya akan melanjutkan materi tentang pesanan internal. Penggunaan pesanan internal untuk mengumpulkan dan mengendalikan biaya sesuai dengan pekerjaan yang menimbulkan biaya tersebut, yang dipantau oleh sistem untuk memastikan bahwa anggaran tidak terlampaui. Selanjutnya adalah penetapan biaya berbasis aktivas, yang dimana di dalamnya menganalisis proses bisnis lintas departemen. Sasaran dari seluruh organisasi dan optimalisasi arus bisnis adalah ada dua, pengendalian biaya produk dan analisis profitabilitas. Pengendalian biaya produk menganalisis atau menghitung biaya yang terjadi selama pembuatan produk atau penyediaan layanan. Sedangkan analisis profitabilitas yaitu menganalisis keuntungan atau kerugian organisasi berdasarkan segmen pasar individu. Selanjutnya yaitu kemampuan utama pengendalian perusahaan, di mana ada dua komponen, yaitu akuntansi pusat laba dan data master. Akuntansi pusat laba dapat menampilkan angka-angka penting seperti laba atas investasi, modal kerja, atau arus kas di pusat laba. Sedangkan di data master, yaitu di dalamnya menjalankan akuntansi elemen biaya dan pendapatan dalam suatu area. Contohnya yaitu pendapatan di dokumen CO. Bergantung pada persyaratan organisasi, area pengendalian dapat terdiri dari satu atau lebih kode perusahaan. Selanjutnya adalah dasar-dasar SAP01, di mana di dalamnya ada yang pertama penetapan biaya berbasis aktivas. Penetapan biaya berbasis aktivas menganalisis proses bisnis lintas departemen, yang di mana sasarannya adalah ada tiga, yaitu pengendalian biaya produk, analisis profitabilitas, dan akuntansi pusat laba. Selanjutnya adalah pengendalian biaya overhead. Pengendalian biaya overhead membantu Anda merencanakan, mengalokasikan, mengontrol, dan memantau biaya overhead di organisasi Anda. Dengan merencanakan di area overhead, Anda dapat mengembangkan standar yang memungkinkan Anda mengontrol biaya dan menilai aktivitas internal. Selanjutnya adalah akuntansi pusat biaya. Komponen akuntansi pusat biaya menentukan di mana biaya muncul dalam organisasi. Dengan demikian, Anda menetapkan biaya ke subjek organisasi dengan mencatat dan mengalokasikan biaya. Selanjutnya adalah pengendalian objek biaya. Perhitungan dan sistem informasi di pusat biaya menggunakan aplikasi pengendalian. Menggunakan informasi ini untuk mengontrol perencanaan dan posting di pusat biaya. Misalnya, atau apakah pusat biaya memungkinkan komitmen dan posting pendapatan statistik. Anda dapat menentukan dependensi berbasis waktu untuk pusat biaya. Misalnya, Anda dapat mengizinkan pusat biaya untuk mengubah kode perusahaan dari 1 tahun fiskal ke tahun berikutnya. Anda juga dapat menggabungkan pusat biaya dalam grup pusat biaya yang kemudian dapat Anda gabungkan ke dalam hierarki pusat biaya yang mencerminkan pengembalian keputusan, tanggung jawab, dan area kontrol dalam organisasi. Pusat biaya individu berada pada level rendah dari hierarki SAPR 3, membutuhkan setidaknya satu hierarki pusat biaya pada area pengendalian yang menampung semua pusat biaya dalam organisasi hierarki standar. Selain itu, Anda dapat menetapkan grup pusat biaya alternatif sebanyak yang diperlukan berdasarkan persyaratan fungsional atau organisasi yang diperlukan. Kelompok pusat biaya menghasilkan evaluasi berdasarkan bidang tanggung jawab yang diberikan selain transaksi dalam perencanaan dan alokasi biaya internal. 209408645. Sekarang saya akan membahas materi tentang penetapan biaya berbasis aktivitas. Penetapan biaya berbasis aktivitas adalah metode akuntansi biaya yang relatif baru yang digunakan oleh beberapa perusahaan dalam memantau biaya dalam proses bisnis daripada proses biayanya. Tujuannya adalah untuk menentukan biaya dalam melakukan proses bisnis. Proses ini memerlukan biaya yang kemudian dapat dianalisis di tingkat produk atau pelanggan dengan menentukan berapa banyak dari proses yang telah digunakan atau telah dikonsumsi
oleh objek biaya dari penetapan biaya ini, seperti produk. Selanjutnya adalah pengendalian biaya produk. Pengendalian biaya produk adalah bagian dari aplikasi pengendalian keuangan MySAP komponen dan merupakan alat untuk mengelola biaya yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pemberian layanan. Pengendalian biaya produk menggunakan informasi dan komponen pengendalian biaya overhead untuk menghitung biaya seperti tenaga kerja, mesin, atau overhead pabrik, dan memberikan informasi ke analisis profitabilitas sehingga alat itu bisa menghitung margin kontribusi. Pengendalian biaya produk mencakup alat-alat berikut. Yang pertama, perencanaan biaya produk. Yang kedua, pengendalian objek biaya. Yang ketiga, penetapan biaya aktual. Dan yang terakhir, sistem informasi. Manfaat pengendalian biaya produk. Yang pertama, dapat merencanakan biaya produk secara akurat. Yang kedua, dapat membandingkan perkiraan biaya alternatif untuk mengoptimalkan suatu keputusan bisnis. Yang ketiga, dapat memantau biaya produk di setiap tahap proses produksi. Yang keempat, dapat melakukan analisis rinci pada setiap pesanan, produk, dan produk kelompok. Yang kelima, dapat menghitung biaya aktual berdasarkan periode. Yang keenam, memberikan nilai alternatif pada inventaris suatu bisnis untuk tujuan neraca. Dan yang terakhir, dapat menjawab pertanyaan berulang tentang harga pokok produksi oleh pabrik, grup produk, ataupun pesanan. Materi selanjutnya adalah manajemen profitabilitas. Saat ini banyak perusahaan menerapkan prinsip manajemen desentralisasi. Ini memungkinkan kita untuk mengurangi kerumitan seluruh perusahaan dengan membuat unit otonom. Hal ini juga mencerminkan filosofi manajemen yang mentransfer lebih banyak tanggung jawab ke karyawan individu, yaitu manajemen dengan delegasi, pengayaan pekerjaan, dan perluasan pekerjaan. Di dalam MySAP Financials, terdapat dua alat untuk mengevaluasi profitabilitas di lingkungan terdesentralisasi, yaitu yang pertama ada analisis profitabilitas atau CO-PA. Analisis profitabilitas memberikan pandangan eksternal tentang profitabilitas. Analisis profitabilitas ini memungkinkan kita untuk memantau dan menganalisis kontribusi segmen dan unit pasar kita, yang disusun menurut produk, pelanggan, pesanan, dan lainnya, yang ditentukan oleh pengguna karakteristik. Tujuannya adalah untuk menyediakan penjualan, pemasaran, perencanaan, dan organisasi manajemen dengan dukungan keputusan dari sudut pandang yang berorientasi pasar. Yang kedua adalah akuntansi pusat laba atau EC-PCA. Pusat akuntansi laba dalam pengendalian perusahaan menyediakan pandangan internal tentang profitabilitas. EC-PCA memungkinkan untuk mengevaluasi laba operasi dari berbagai area atau unit dalam perusahaan kita. Karakteristik penting dari pusat laba adalah ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam keseimbangan biaya dan pendapatan. Ini membedakannya dari pusat biaya yang hanya mencerminkan dari mana biaya kapasitas berasal. Kita dapat menyusun pusat laba sesuai dengan wilayah, yaitu kantor cabang dan pabrik, fungsi yaitu produksi dan penjualan, ataupun produk yaitu produk rentang dan divisi. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu posting di pengendalian. Nah, ketika dokumen FI dibuat, posting ke akun pengeluaran atau pendapatan di mana elemen biaya utama yang sesuai dibuat di CO dan objek pengendalian yang valid seperti pusat biaya atau pesanan internal diidentifikasilah untuk jalur pendapatan pengeluaran. Item dokumen pengontrol juga dibuat di situ. Ketika biaya utama awalnya diposting ke CO, itu diperlakukan sebagai entry jurnal satu sisi, tidak seperti entry jurnal akuntansi keuangan seimbang tradisional. Adapun dokumen CO sendiri memuat beberapa rincian sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol objek yang dikirim. Yang kedua, elemen biaya yang digunakan. Serta yang ketiga, jumlah. Dan yang keempat, tanggal memuatnya. Selanjutnya, integrasi. Nah, di sini integrasi itu semua transaksi penting dalam aplikasi pengendalian muncul di dokumen pengendalian terpisah atau dokumen CO. Anda juga dapat mengakses dokumen aslinya seperti salah satu dari akuntansi keuangan jika ada hubungan kausal antara dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, jika Anda menetapkan aset tetap ke pusat biaya SAP, membuat penetapan akun otomatis ke pusat biaya untuk posting yang relevan di komponen akuntansi aset. Ini meminimalisir upaya entry data.
Dalam sistem SAP R3 terintegrasi, Anda dapat mentransfer data ke akuntansi pusat biaya. Adapun komponen-komponen aplikasi diantaranya yaitu yang pertama akuntansi keuangan atau yang biasa disingkat dengan FI, yang kedua akuntansi aset atau FIAA, yang ketiga adalah manajemen material atau MM, yang keempat bahan konsumsi, yang kelima perencanaan produksi atau PP, dan yang terakhir adalah administrasi personalia dan pengajian atau yang biasa disebut dengan PA. Nah, mungkin pembahasan dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.